kaum keluarga besar Patiselano Tato yang hari ini sedang memangku duka. Saya mewakili keluarga besar Patiselano Tato mengucapkan selamat datang bagi kita semua hari ini yang terundang oleh Tuhan datang bersama-sama dalam ibadah pemakaman melepas jenazah dari almarhumah Ibu Hardiana Mariene Tato atau yang kita kenal dengan akrab Ibu Ita. Nah, untuk membuka ibadah kita, saya undang kita semua berdiri. Kita akan membuka dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan kami semua. Terlebih khusus yang sudah menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Patiselano Tato di tempat ini. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Salah satu anggota keluarga menerima penyataan Tuhan, menerima panggilan kudus Tuhan untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Kami percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, kami percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Karena itu, dalam pengharapan iman yang benar ini, kami pada saat ini, di pagi ini bersama-sama menyatakan syukur kami untuk melepas kepergian dari almarhumah Ibu Ita yang kami sapa dengan kasih. Hari ini kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah pelepasan dari awal hingga selesainya, bahkan sampai di ladang pekuburan. Tuhan memberkati jalannya acara ini. Kami semua boleh diberkati, memberikan cuaca yang baik sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Memberkati, berikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga. Memberkati kami semua yang boleh hadir di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, bagi yang tidak berhalangan, kecuali bagi kaum keluarga, silakan duduk. Kita nyanyikan Indah Rencana-Mu Tuhan. Dan setelah kita nyanyikan lagu pujian ini, kita akan mendengarkan pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Marlon Tahe, Sarjana Teologi. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencana-Mu Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita dan ku tak
padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat Dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Indah rencanamu Tuhan dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Aku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berlalu rasakan hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kepada Bapak Marlon, para saudara-saudara sekalian. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kekal dan kudus, yang baik dan senantiasa mengasihi hidup kami semua. Secara khusus yang tetap mengasihi dan memberkati keluarga besar Patiselano Tatu, yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, keluarga ini boleh mengalami karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup mereka, ketika Engkau boleh memanggil pulang istri, orang tua, bahkan anak yang kekasih, Hardiana Merian Tatu. Dan hari ini kami ada di sini, terundang oleh panggilan Tuhan untuk boleh sama-sama melepaskan saudara kami yang kekasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Namun untuk itu kami ingin memperoleh kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami semua sehingga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan keluarga besar Patiselano Tatu, juga termasuk kami yang hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk.
di tengah situasi pandemi seperti ini, tentu suasana duka yang kita alami pasti berbeda dengan situasi sebelum ada pandemi. Karena biasanya situasi seperti ini adalah momen di mana semua keluarga akan berjumpa. Jauh maupun dekat, semua akan hadir di tempat ini. Oleh karena punya pemahaman bahwa hal-hal seperti ini atau peristiwa duka adalah sesuatu yang lebih penting daripada peristiwa-peristiwa yang lain. Karena pesan firman Tuhan, lebih baik hadir di rumah duka daripada hadir di rumah pesta. Namun hari ini kita boleh ada di sini. Dan menurut informasi sejak kemarin Manado mulai menerapkan pos buka tutup pintu masuk. Kami di Bitung sudah sejak lama selalu diperiksa KTP-nya untuk memeriksa apakah benar bahwa masyarakat atau siapa saja yang masuk ini adalah benar penduduk setempat. Karena kalau bukan penduduk, contoh kami di Bitung, bukan penduduk Bitung, maka diperiksa seketat mungkin dan akan dikembalikan ke tempat asal. Kalaupun kami di Bitung, akan diisolasikan di tempat yang ada di Bitung. Karena itu maka KTP atau kartu tanda penduduk itu sangat penting. Nah, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hal itu. Bagaimana tanda itu juga penting bagi kita. Dan mari kita baca bersama-sama Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, pemilik semesta alam, yang sebagaimana disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini, adalah yang menjadi pemilik kita. Tentu orang-orang yang menjadi milik Tuhan bukanlah orang-orang yang sembarangan. Pasti punya tanda yang khusus. Karena kenyataannya kita pernah membaca dalam firman Tuhan juga bahwa ketika ada orang yang berseru-seru, Tuhan berkata, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Artinya orang-orang yang menjadi milik Tuhan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan sekaligus dikenal oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan ini pasti memiliki tanda. Sama seperti kita saat ini menjadi salah satu masyarakat di daerah tertentu, pasti punya namanya kartu tanda penduduk. KTP merupakan suatu tanda di mana kita berasal dan beraktivitas di tempat itu. Demikian juga kita sebagai milik Tuhan pasti punya tanda. Karena tidak semua orang yang berseru dalam nama Tuhan secara otomatis menjadi milik Tuhan.
Tidak semua. Hanya orang-orang tertentu yang punya tanda itu yang dapat disebut sebagai milik Tuhan. Dan karena firman Tuhan menunjukkannya, maka kita harus melihat apa tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh buka bersama-sama. Kita mundur pada pasal yang ke-8, ayat 9. Di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tanda yang Allah berikan. Ada penanda yang Allah sampaikan dalam kebenaran firman-Nya, bahwa semua orang yang menjadi milik Kristus harus memiliki roh Kristus. Sehingga percumalah hidup kita kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Kristus, kita berkata bahwa kita adalah milik Kristus, tetapi kita tidak punya tanda, yaitu roh Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di kesempatan ini kita perlu melihat, kalau ada tanda, sudah pasti Allah akan memberikan bagaimana caranya kita mendapatkan tanda itu. Untuk mendapatkan tanda bahwa kita milik Kristus, kita tidak disuruh mencari RT, kepala lingkungan, kepala kelurahan, kecamatan, atau pergi ke pencatatan sipil. Tidak. Kita tidak disuruh pergi ke tempat-tempat itu. Karena Tuhan punya cara yang luar biasa yang Dia tunjukkan dalam kebenaran firman-Nya, bagaimana Dia memberikan tanda itu kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Kalau dalam keseharian, apalagi kalau kita pemelihara ternak, dan kita melepasnya itu secara liar, artinya tidak ada dalam satu kandang, kita harus memberi tanda peliharaan kita itu. Karena kalau tidak, kita bisa salah ambil. Ataupun orang lain akan salah ambil. Kita tidak akan bisa mengenal yang menjadi milik kita kalau kita tidak punya tanda itu. Dan demikian maka kita akan memberikan tanda itu. Sama halnya ketika Tuhan memberikan tanda itu kepada miliknya, maka Dia juga punya cara. Cara yang luar biasa. Yang mana kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22a di sana, firman Tuhan berkata bahwa Dia memeteraikan tanda miliknya. Sehingga orang-orang yang memiliki tanda sebagai milik Kristus harus melalui proses yang dinamakan pemeteraian. Pemeteraian seperti apa? Itu yang akan kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu.
Sehingga pemeteraian yang Tuhan maksudkan di sini adalah suatu tindakan pengesahan dari Allah yang dapat diberikan hanya, sekali lagi, hanya, tidak semua, hanya kepada mereka yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Karena Tuhan kita, Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Injil keselamatan yang dimaksudkan bukanlah berbicara tentang Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Bukan, Bapak Ibu. Injil keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Efesus adalah Injil yang dimaksudkan ketika dia juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Pada 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-4, demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ini bagian yang penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Injil inilah yang diberitakan oleh Paulus pada setiap orang yang mau memiliki tanda milik Kristus. Orang-orang yang menyambut kebenaran ini, orang-orang yang telah mendengar kebenaran ini, yang kemudian percaya, orang-orang itulah yang akan memiliki tanda milik Kristus. Sebab kalau kita percaya bahwa dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita, yang kemudian dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, menang atas maut. Sehingga firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Maka kita pun yakin bahwa kemenangan Kristus juga adalah kemenangan kita. Kalau dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, maka 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, segala dosa kita telah dihapuskan. Kematian Kristus telah menghapus segala dosa kita.